Banara Selatan, kota kecil yang damai, tiba-tiba menjadi saksi tragedi dan keajaiban yang tidak terduga. Satu keluarga terpandang Hindu membakar mushaf Al-Quran setelah terjadi mualaf massal di kota itu. Apa yang terjadi selanjutnya membuat seluruh warga tercengang, yaitu sebuah tragedi, balasan yang misterius, hingga pemulihan spiritual yang menakjubkan. Dalam kisah ini, kita akan menyaksikan bagaimana dendam dan kemarahan bisa menghancurkan, tapi pengampunan dan hati yang terbuka mampu menghadirkan kedamaian abadi. Siapakah yang akan selamat dari api kemarahan manusia? Dan bagaimana Allah menegakkan keadilannya dengan cara yang tidak terduga. Banara Selatan adalah sebuah kota kecil yang terletak di tepi sungai yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Jalan-jalannya begitu sempit namun rapi dan dipenuhi dengan rumah-rumah bercat hangat, pepohonan rindang, serta toko-toko kecil yang menjual segala kebutuhan warga. Warga Banara Selatan hidup dalam kedamaian yang hampir sempurna. Di pagi hari, aroma dupa dan rempah dari toko-toko kecil berbaur dengan bau tanah basah setelah hujan, menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Anak-anak berlari dari jalan sambil bermain, tetangga saling menyapa, dan warga dari berbagai latar belakang hidup berdampingan tanpa permusuhan. Namun di balik ketenangan itu terdapat sebuah perubahan kecil yang mulai meresap tanpa disadari banyak orang. Suatu sore yang cerah, seorang pria muda tiba di kota itu. Namanya adalah Ustadz Imran Khan. Ia bukanlah dai biasa. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, penuh dengan ketenangan dan memiliki cara berdakwah yang berbeda. Ustadz Imran tidak menebar ancaman, tidak menakut-nakuti dan tidak memaksa. Sebaliknya, ia berbicara dengan lembut, logis dan menggunakan akal sehat sebagai dasar dakwahnya. Kata-katanya seolah menembus setiap keraguan dan kebingungan yang ada di hati pendengarnya. Dalam beberapa minggu pertama, Ustadz Imran mulai mengadakan pengajian di masjid kota dengan jumlah peserta yang awalnya hanya belasan orang, namun perlahan-lahan semakin banyak warganya, khususnya dari kalangan Hindu, yang mulai menghadiri pengajiannya. Mereka penasaran dengan pendekatan yang berbeda ini. Tidak ada tekanan, hanya dialog dan penjelasan yang membuat mereka merasa dihargai dan dipahami. Warga yang datang awalnya hanya ingin tahu, namun semakin hari mereka mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Banyak yang mengaku merasa hatinya tenang saat mendengarkan Ustadz Imran. Tidak sedikit yang akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam meskipun harus menghadapi tekanan dari keluarga dan masyarakat sekitarnya. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai mualaf massal di Banara Selatan, sebuah istilah yang memang benar-benar terjadi tiba-tiba dan menjadi perbincangan hangat di kota kecil itu. Perubahan ini tidak luput dari perhatian semua orang. Di antara mereka yang merasakan dampaknya adalah Ramesh Mahadev, pemilik toko dupa terbesar di kota. Ramesh adalah sosok yang dihormati dalam komunitas Hindu. Ia mewarisi bisnis keluarga turun-temurun dan selalu menekankan pentingnya menjaga tradisi leluhur. Namun ketika beberapa warga mulai memeluk Islam, termasuk anggota keluarga dekatnya sendiri, Ramesh merasa dunianya terlalu terguncang. Ia melihat pengikut tradisinya berkurang, dan rasa takut akan kehilangan pengaruh membuat hatinya menjadi panas. Ramesh memandang perubahan ini bukan hanya sebagai pergeseran agama, tapi juga sebagai ancaman terhadap identitasnya. Ia merasa dengan dakwah Ustadz Imran ini, cahaya kota yang selama ini dipenuhi dengan ritual-ritual leluhur mulai memudar. Baginya ini bukan sekedar perbedaan keyakinan, tetapi penghinaan terhadap tradisi yang ia anggap suci. Ketegangan itu perlahan menebal di hatinya. Meskipun di luar, ia tetap menampilkan wajah yang tenang sebagai pemimpin komunitas. Sementara itu di sisi lain kota, warga yang memeluk Islam menemukan harapan baru. Mereka merasa bebas untuk mengekspresikan keyakinan mereka tanpa adanya tekanan. Anak-anak mereka belajar membaca Al-Quran. Keluarga baru menemukan cara hidup yang lebih damai, dan hubungan antar tetangga kini mulai diuji oleh perbedaan pandangan. Kota Banara Selatan mulai menjadi titik persimpangan antara tradisi lama dan keyakinan baru. Meskipun perubahan ini tampaknya kecil, kota itu mulai merasakan getaran yang aneh. Warung-warung yang dulunya ramai kini mulai sepi karena sebagian pelanggan masih ragu berinteraksi dengan mereka yang sudah berpindah agama. Perasaan canggung dan ketidaknyamanan kini mulai muncul di pasar, di rumah-rumah, bahkan di jalan-jalan yang biasanya dipenuhi dengan tawa anak-anak. Banara Selatan yang dulu damai kini mulai berada di ambang ketegangan sosial yang halus namun nyata. Disinilah konflik batin dan sosial mulai membentuk bayangan gelap di kota itu. Di satu sisi, ada Ustadz Imran yang berdakwah dengan ketenangan dan hikmah, membawa cahaya baru bagi banyak warga. Di sisi lain ada Ramesh Mahadev yang merasa terpojok dengan terancam oleh perubahan, mulai menanam benih kemarahan di hatinya.
Kota yang selama ini sepi dari konflik besar kini mulai menjadi panggung bagi semua kisah yang akan mengguncang setiap warga, menghadirkan dilema moral, dan menempatkan manusia di hadapan konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Seiring malam menjelang, suara azan terdengar mengalun dari masjid kota, membawa ketenangan bagi sebagian warga. Tapi bagi Rames, setiap kalimatnya terasa seperti pengingat bahwa dunia yang ia kenal kini mulai berubah. Tapi perubahan yang kecil dan lembut mulai menyala di hati manusia. Dan tanpa disadari, kota Banara Selatan sedang berdiri di ambang sebuah kisah yang tidak akan mudah dilupakan. Ustadz Imran Han adalah sosok yang menarik perhatian sejak pertama kali menjajakan kakinya di Banara Selatan. Tubuhnya tegap, wajahnya teduh, dan tutur katanya selalu penuh dengan pertimbangan. Ia bukan orang yang terburu-buru dalam berbicara. Setiap kata yang keluar seolah tertimbang dengan hati-hati agar mampu menyentuh setiap pendengar, tanpa menimbulkan kebencian atau rasa tersinggung. Bagi warga yang pertama kali mendengar ceramahnya, suaranya menenangkan, namun pesannya begitu membekas. Berbeda dengan banyak dai lainnya yang mengandalkan kekuatan retorika atau ancaman neraka untuk menarik perhatian. Ustadz Imran memilih pendekatan logis dan empatik. Ia mengajak warganya untuk berpikir, bertanya, dan merenungkan makna hidup. Saat menyampaikan tafsir Al-Quran, ia selalu mengaitkannya dengan pengalaman sehari-hari, sehingga setiap kalimat terasa hidup dan relevan. Bagi setiap warga Hindu, kata-kata Ustadz Imran seperti angin segar. Mereka terbiasa hidup dengan ritual yang diwariskan secara turun-temurun. Namun banyak dari mereka mulai merasa ada sesuatu yang kurang, sebuah pertanyaan yang selama ini tidak terjawab. Dakwah Ustadz Imran telah membuka ruang bagi mereka untuk bertanya, tanpa takut untuk dihakimi. Banyak yang datang hanya untuk mendengar, penasaran, namun pulang dengan hati yang tergugah. Hari demi hari jumlah warga yang hadir juga semakin bertambah. Orang-orang awalnya skeptis untuk merasakan ketenangan dalam hati. Mereka melihat bahwa ajaran Islam yang disampaikan oleh Ustadz Imran bukanlah ancaman terhadap identitas mereka, melainkan jalan untuk menemukan makna dan keseimbangan hidup. Anak-anak muda yang sebelumnya apatis terhadap agama kini mulai mengikuti pengajian sore, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan bertanya tentang nilai-nilai yang mereka belum pahami. Namun pengaruh Ustadz Imran tidak hanya berhenti pada perubahan spiritual. Secara perlahan komunitas Banara Selatan mulai merasakan transformasi sosial. Warga yang memeluk Islam menemukan cara hidup baru. Mereka saling membantu, belajar disiplin dalam ibadah, dan menanamkan nilai kejujuran dalam interaksi sehari-hari. Bahkan tetangga yang tetap Hindu mulai tergerak untuk melihat kebaikan yang terjadi tanpa harus meninggalkan tradisi mereka sendiri. Kota kecil ini menjadi cermin dari perubahan yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial. Meskipun begitu, tidak semua orang merespon perubahan ini dengan positif. Di sudut kota, Rames Mahadev menatap dari kejauhan. Ia tidak marah pada Ustadz Imran secara langsung. Kemarahannya muncul dari ketakutan. Ia merasa kehilangan kendali atas dunia yang ia kenal. Toko dupa yang ia warisi dari ayahnya yang selama bertahun-tahun menjadi simbol tradisi dan kekayaan, kini mulai sepi karena beberapa pelanggan mulai berpaling. Terdorong oleh perubahan sosial dan keyakinan baru tetangga mereka, Rames tidak menyadari bahwa rasa takut dan kemarahan yang membara di dalam dirinya lambat laun akan menjadi awal dari tragedi yang lebih besar. Sementara itu Ustadz Imran terus menekankan pentingnya pemahaman, bukan sekedar mengikuti ritual. Ia sering berkata, iman yang hanya lahir dari tekanan atau ketakutan tidak akan bertahan. Iman yang sejati lahir dari hati yang tenang dan akal yang terbuka. Kata-kata ini seresonan bagi banyak warga, terutama mereka yang sebelumnya hidup dalam keraguan. Pengajian Ustadz Imran bukan hanya tentang agama, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Pada malam-malam tertentu setelah pengajian selesai, warga berkumpul di halaman masjid untuk berdiskusi ringan dengan Ustadz Imran. Mereka bercerita tentang kehidupan mereka, pertanyaan yang membebani hati, bahkan konflik keluarga yang muncul akibat perbedaan keyakinan. Ustadz Imran mendengarkan dengan saksama, sesekali memberikan nasihat yang bijak, sesekali hanya tersenyum penuh dengan pengertian. Kehadiran Ustadz Imran juga memicu dialog lintas agama di Banara Selatan. Beberapa pemuka Hindu meskipun skeptis mulai menghadiri pengajian hanya untuk memahami perspektif Islam tanpa kehilangan identitas mereka sendiri. Ini menimbulkan rasa kagum bagi banyak orang bahwa perbedaan keyakinan tidak harus menjadi jurang pemisah, tetapi bisa menjadi jembatan untuk saling memahami. Kota kecil ini yang sebelumnya stabil namun stagnan, kini berdenyut dengan diskusi, pertanyaan, dan refleksi moral yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Namun perubahan ini juga menjadi awal dari konflik yang lebih dalam. Perubahan hati beberapa warga, terutama keluarga-keluarga besar Hindu, mulai mengikis rasa aman Ramesh Mahadev. Baginya, setiap individu yang memeluk Islam adalah simbol bahwa tradisi leluhur sedang tersingkirkan. Tanpa disadari, ketakutan ini mulai menimbulkan ego yang membara, dendam yang tersimpan, dan rasa tidak puas yang lambat laun akan menjadi sumber kehancurannya. Tetapi bagi Ustadz Imran, semua perubahan ini bukanlah masalah, melainkan proses. Ia melihatnya sebagai ujian bagi manusia. Bagaimana mereka merespon cahaya kebenaran, bagaimana mereka menghadapi ketakutan, dan bagaimana mereka memilih jalan hidup. Baginya setiap hati yang terbuka adalah kemenangan, dan setiap jiwa yang tersentuh adalah tanda kasih sayang Allah yang bekerja melalui kata-kata dan keteladanan. Seiring berlalunya minggu, Bandara Selatan perlahan berubah. Suasana kota tetap sama di luar, jalan sempit, toko kecil dan pepohonan rindang. Namun di dalam hati warga ada getaran baru, yaitu rasa penasaran, ketenangan, dan harapan. Kota kecil ini sedang berada di persimpangan sejarahnya sendiri antara tradisi yang diwariskan dan kebenaran yang mulai terungkap melalui dakwah Ustadz Imran. Dan tanpa mereka sadari, benih perubahan yang lembut kini akan memicu badai yang tidak hanya menguji iman, tapi juga menguji kemanusiaan mereka sendiri. Beberapa bulan setelah Ustadz Imran Khan melalui pengajiannya, Bandara Selatan mulai merasakan perubahan yang semakin nyata. Kota kecil yang dulunya damai kini mulai bergelombang oleh arus transformasi spiritual. Semula hanya beberapa warga yang menghadiri pengajian, namun perlahan-lahan jumlahnya bertambah dan suara-suara baru mulai terdengar di jalan-jalan sempit kota itu. Suara tawa anak-anak yang baru saja belajar doa, percakapan warga yang kini membicarakan makna hidup, dan semangat orang tua yang ingin belajar membaca Al-Quran mewarnai suasana kota yang sebelumnya tenang. Gelombang ini dikenal sebagai fenomena mu'alaf massal. Warga Hindu dari berbagai lapisan masyarakat mulai memeluk Islam secara sadar, bukan karena tekanan atau paksaan, tetapi karena hati mereka tersentuh oleh ajaran Ustadz Imran yang penuh dengan hikmah. Setiap kali seorang warga mengucapkan 2 kalimat syahadat, kota Bandara Selatan terasa seperti menyerap energi baru. Energi yang halus namun kuat, yang mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap agama, kehidupan, dan bahkan tetangga mereka sendiri. Di antara mereka yang menjadi mu'alaf pertama adalah Rayesh, adik ipar dari Ramesh Mahadev. Rayesh bukanlah sosok yang mudah untuk digerakkan oleh kata-kata. Ia seorang pemuda yang skeptis, sering mempertanyakan banyak hal tentang tradisi dan kepercayaan yang diwarisi oleh keluarganya. Namun setelah mengikuti beberapa pengajian Ustadz Imran, hatinya mulai terbuka. Ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah kedamaian yang menembus kebingungan dan keraguan yang selama ini mengisi pikirannya. Dengan mantap Rayesh mengucapkan syahadat, menjadi bagian dari gelombang mu'alaf massal di Bandara Selatan. Kabar tentang Rayesh menyebar dengan cepat. Tidak ada yang menyangka bahwa adik ipar dari Ramesh, yang dikenal dekat dengan keluarga dan tradisi Hindu, akan mengambil langkah tersebut. Kabar ini memicu reaksi campur aduk di kota. Beberapa warga merasa penasaran dan mulai menghadiri pengajian untuk memahami fenomena ini. Sementara yang lainnya, seperti Ramesh Mahadev, merasakan gejolak amarah dan ketakutan yang sulit untuk dikendalikan. Ramesh merasa dunia yang ia kenal perlahan-lahan runtuh. Tradisi leluhur yang ia anggap suci mulai tergeser, dan rasa takut akan kehilangan pengaruhnya menimbulkan kemarahan yang membara. Di tengah gelombang mu'alaf massal, Ustadz Imran tetap tenang. Ia tidak pernah merayakan ketika seseorang memeluk Islam, dan ia tidak pernah memaksa mereka untuk melakukannya. Baginya setiap keputusan adalah perjalanan pribadi. Ia hanya membimbing dengan kata-kata dan keteladanan. Suatu sore, saat pengajian di halaman masjid, ia berkata dengan suara lembut namun tegas, "Iman bukan untuk dipaksakan, tetapi untuk dipilih. Hati yang memilih dengan tulus akan menemukan cahaya yang abadi." Kata-kata ini menggema di hati setiap orang yang hadir, termasuk mereka yang baru memulai pertanyaan keyakinan lama mereka. Namun tidak semua warga menyambut perubahan ini dengan tangan terbuka. Keluarga-keluarga besar Hindu mulai merasakan tekanan psikologis yang halus. Mereka mulai merasa anak-anak dan anggota keluarga kini mulai menarik diri dari tradisi yang selama ini dijunjung tinggi. Beberapa tetangga mulai bersikap dingin terhadap mereka yang memeluk Islam. Rasa canggung muncul di pasar, warung, dan pertemuan sosial, menciptakan ketegangan yang sebelumnya tidak pernah ada. Bandara Selatan, kota yang dulunya damai, kini menjadi tempat di mana setiap pilihan spiritual bisa memicu reaksi emosional yang kuat. Bagi Ramesh, gelombang mu'alaf massal ini lebih dari sekedar perubahan spiritual. Ini adalah penghinaan terhadap identitas dan kehormatan keluarga. Ia tidak mampu menerima kenyataan
bahwa tradisi yang diwarisi secara turun-temurun mulai tergeser. Setiap kali ia melihat Reyes, hatinya dipenuhi dengan amarah yang sulit untuk dikendalikan. Ia merasa seolah kehilangan segalanya, pengaruh, kehormatan, dan kontrol atas dunia yang selama ini ia pegang erat. Rames mulai menanam benih kebencian tanpa menyadari bahwa rasa marah yang membara di hatinya akan membawa konsekuensi tragis bagi dirinya dan orang-orang terdekat. Sementara itu, para mu'alaf menemukan kebahagiaan dan ketenangan baru. Mereka belajar membaca Al-Quran, beribadah dengan hati yang tulus, dan menemukan makna hidup yang lebih dalam. Setiap doa yang diucapkan di halaman masjid terasa mengalir ke seluruh kota, menimbulkan rasa damai yang bertentangan dengan ketegangan yang muncul di hati sebagian warga Hindu. Bandara Selatan kini menjadi kota yang terbelah secara emosional. Di satu sisi ada cahaya spiritual yang tumbuh, di sisi lain ada bayangan ketakutan dan kemarahan yang mulai menguasai hati dan beberapa orang. Dalam suasana yang bergejolak ini, Ustadz Imran tetap hadir sebagai penyeimbang. Ia mengingatkan warga mu'alaf bahwa iman bukan hanya tentang ritual, tetapi tentang integritas, akhlak, dan kasih sayang. Ia menekankan bahwa kebaikan tidak mengenal batas agama dan setiap tindakan harus dilindasi dengan niat yang tulus. Gelombang mu'alaf massal di Bandara Selatan kini menjadi simbol perubahan yang tidak terelakkan. Kota kecil ini yang sebelumnya statis dan damai kini bergerak mengikuti aliran sejarah yang lebih besar. Setiap individu menghadapi pilihan moral dan spiritual, dan setiap hati merasakan getaran perubahan yang halus namun kuat. Kota ini yang dulunya hanya dikenal sebagai kota kecil yang tenang, kini menjadi saksi bisu dari perjalanan manusia mencari kebenaran, dari kedamaian dan cahaya iman yang sejati. Namun di balik semua kebahagiaan dan ketenangan baru, benih konflik mulai tumbuh. Rames Mahadev yang merasa terpojok dan terancam kini mulai merencanakan tindakan yang akan mengubah hidupnya dan orang-orang di sekitarnya selamanya. Gelombang mu'alaf massal dan bagi sebagian orang adalah cahaya, bagi Rames adalah ancaman yang memunculkan kebencian, rasa takut, dan ego yang membara. Kota Bandara Selatan perlahan menuju titik di mana kedamaian dan masa konflik akan bertemu, menciptakan kisah yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hidup di sana. Rames Mahadev berjalan mondar-mandir di tokonya yang sempit, menatap tumpukan dupa yang tersusun rapi namun terasa asing. Aroma dupa yang seharusnya menenangkan, kini justru menimbulkan rasa tidak nyaman di hidungnya. Setiap lembar uang yang berpindah tangan seolah berat, menandakan ketidakpuasan pelanggan yang mulai berkurang. Hatinya gelisah, wajah-wajah yang dulu ramah kini enggan menatapnya. Beberapa tetangga bahkan melewati tokonya dengan pandangan yang acuh, seolah ingin menegaskan bahwa pengaruhnya perlahan memudar. Kemarahan dan rasa terancam telah bercampur menjadi satu di dalam dada Rames. Ia merasa bahwa dunia yang ia kenal, dunia yang dibangun oleh leluhur dan didukung oleh tradisi, sedang dirampas dari tangannya. Reyes, adik iparnya, adalah simbol nyata perubahan itu. Rames merasa dikhianati. Tidak cukup hanya kehilangan pelanggan atau dominasi sosial. Yang paling menyakitkan adalah melihat darah daging keluarga sendiri memilih jalan yang dianggapnya sebagai pengkhianatan. Setiap kali mendengar tentang pengajian Ustadz Imran, hatinya bergelora dengan amarah yang sulit dijelaskan. Rames mulai membayangkan dirinya sebagai pelindung tradisi leluhur. Di benaknya, setiap orang yang memeluk Islam bukan sekadar individu yang membuat pilihan spiritual, tetapi ancaman terhadap eksistensi budaya yang ia junjung tinggi. Ia merasa setiap spiritual yang ditinggalkan oleh tetangga dan kerabat adalah pengkhianatan terhadap sejarah keluarga dan kota. Dalam pikirannya yang kacau, tindakan mereka bukan sekadar kesalahan, tetapi penghinaan yang harus dibalas. Hari demi hari kebencian Rames semakin mengakar. Setiap kali ia melihat Reyes membaca Al-Quran atau membantu tetangga mu'alaf, amarahnya kian meningkat. Ia mulai berbicara sendiri di rumah, menuding takdir dan zaman sebagai pihak yang memusuhi tradisinya. Dan ia selalu menekankan dirinya sebagai korban, meskipun sebenarnya ia belum benar-benar menderita secara fisik. Rasa sakitnya lahir dari ego yang terluka, dari ketakutan akan kehilangan kekuasaan dan dominasi sosial. Di sisi lain, Rames masih mempertahankan citra keluarga yang harmonis di depan orang lain. Ia tersenyum kepada tetangga, bercanda dengan pelanggan, dan tampak tenang di luar. Namun di balik senyumnya itu tersembunyi amarah yang menggerogoti jiwanya. Ia mulai menutup diri, jarang tidur, dan seringkali termenung di malam hari. Setiap kali lampu toko redup, ia merasakan gelombang ketakutan dan kemarahan yang semakin kuat, seolah mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang drastis. Rames juga mulai mencari pembenaran atas emosinya. Ia membaca buku-buku tua tentang tradisi Hindu, membandingkan dengan perubahan yang terjadi di kota, dan menemukan celah untuk memuaskan egonya.
Di pikirannya, mengembalikan Banara Selatan ke keadaan semula bukanlah hak, tapi kewajiban. Ia merasa bertanggung jawab untuk melindungi warisan leluhur. Dengan logika yang terdistorsi oleh kebencian, Rames mulai merancang tindakan yang ia anggap pantas, tindakan yang akan menegaskan kembali kekuasaan dan martabatnya di mata orang lain. Sementara itu, ketegangan dalam rumah tangganya juga meningkat. Istrinya, Sarla, mulai merasakan perubahan suaminya. Wajah Rames sering muram, suaranya kadang keras tapi tanpa alasan yang jelas, dan matanya tampak kosong. Raffi, anak mereka, mulai takut melihat ayahnya sendiri yang berubah. Suasana rumah yang dulunya hangat kini dipenuhi dengan ketegangan dan ketidakpuasan. Namun Rames tetap menolak mengakui kemarahan dan ketakutannya. Baginya setiap tanda kelemahan adalah kekalahan, dan ia tidak akan membiarkan siapapun melihat sisi rapuhnya. Di tengah semua ini, pengaruh Ustadz Imran tetap terasa. Setiap kali Rames mendengar kabar tentang pengajian atau mu'alaf baru, kemarahannya memuncak. Ia membayangkan Ustadz Imran berdiri sebagai sosok yang memprovokasi perubahan ini. Meskipun sebenarnya dai itu hanya membimbing orang yang menemukan kebenaran, Rames kemudian mulai menyalahkan pihak luar yang dianggapnya mempengaruhi Reyes, lingkungan, bahkan juga Tuhan untuk semua hal yang ia alami. Ketidakmampuannya menerima perubahan ini membuatnya semakin terisolasi. Konflik batin Rames mencapai puncaknya saat ia menyadari bahwa kemarahan ini tidak hanya merusak hubungannya dengan keluarga, tapi juga mulai mempengaruhi kesehatannya. Ia seringkali merasakan tekanan di dada, gelisah tanpa sebab, dan sulit untuk tidur. Namun alih-alih mencari jalan keluar yang sehat, Rames memilih menekan perasaan itu, menumpuknya sendiri untuk kebencian yang siap untuk meledak. Dalam pikirannya, satu-satunya cara untuk menegaskan kembali martabat dan tradisi adalah dengan tindakan ekstrim, sesuatu yang akan membuat semua orang mengerti rasa sakitnya dan menghentikan arus perubahan yang mengancamnya. Pada titik ini, kota Banara Selatan mulai merasakan getaran dari kebencian Rames. Beberapa tetangga mulai merasakan aura ketegangan yang datang dari rumah Mahadev. Bisik-bisik tentang kemarahan Rames menyebar, dan sebagian orang merasa waspada. Mereka melihat perubahan di kota ini bukan hanya soal iman dan spiritualitas, tapi juga tentang ego, kebanggaan, dan potensi konflik yang bisa meledak kapan saja. Rames Mahadev, yang dulunya dihormati sebagai pemilik toko dupa sebesar dan juga pelindung tradisi, kini berdiri di tepi jurang emosional. Ia adalah simbol dari konflik batin yang bisa menghancurkan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Dalam hatinya ia tidak lagi hanya takut kehilangan pengaruh, tapi juga merasa tersinggung, dihina, dan dipaksa untuk berhadapan dengan perubahan yang tidak bisa ia kendalikan. Kebencian itu perlahan menjadi bahan bakar untuk tragedi yang akan segera terjadi di Bandara Selatan, ketika ego dan rasa takut dan amarah berpadu menjadi aksi yang tidak terduga. Malam itu Bandara Selatan tampak hening. Suara jangkrik dan gemerisik dedaunan menjadi satu-satunya irama yang menemani jalanan sempit kota kecil itu. Lampu-lampu di sepanjang pasar redup, seolah ingin menenangkan suasana yang akan segera berubah. Namun di balik ketenangan itu, di sebuah gedung tua di belakang masjid, Rames Mahadev bergerak dengan hati yang penuh dendam dan ego yang membara. Ia menatap tumpukan mushaf Al-Quran yang tersimpan rapi. Lembar demi lembar kitab suci itu baginya adalah simbol perubahan yang tidak bisa ia terima. Di matanya, buku-buku itu bukan lagi sekedar kertas dan tinta, tetapi ancaman nyata terhadap identitas, tradisi, dan kehormatan keluarga. Dengan langkah yang mantap namun gemetar, ia mulai menyiapkan bensin, korek api, dan alat-alat lain yang dibutuhkan untuk melakukan aksi yang sudah lama ia rencanakan. Di luar, suara azan tarawih terdengar samar. Jemaah masjid kemudian berkumpul, membaca doa dan zikir dengan khusyuk, tanpa menyadari bahwa di belakang mereka sebuah niat yang gelap sedang direncanakan. Rames merasa dirinya sebagai pelindung tradisi leluhur yang harus mengambil tindakan ekstrim untuk mengembalikan kehormatan dan martabat. Di kepalanya segala alasan, ketakutan, dan ego bercampur menjadi satu, mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya dalam kota selamanya. Ketika Rames menyalakan korek api dan mulai menjilat tumpukan mushaf, bau kertas yang terbakar memenuhi gudang. Rames merasakan adrenalin mengalir deras, campuran antara ketakutan dan kepuasan sementara. Namun di dalam hatinya ada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan, yaitu ketakutan yang samar, perasaan bahwa apa yang ia lakukan salah, tapi ego menahannya untuk mundur. Sementara itu di halaman masjid, jemaat yang selesai sholat mulai pulang. Anak-anak yang bermain di sekitar masjid dan menyadari bahaya sedang mendekat. Suasana damai yang semulanya menyelimuti kota mulai terguncang. Meskipun sebagian orang belum menyadari ancaman itu, Banara Selatan, kota yang sebelumnya dikenal sebagai tempat ketenangan, kini menjadi saksi bisu dari persiapan sebuah tragedi.
Rames terus menuangkan bensin ke tumpukan Musaf. Suaranya mulai meninggi saat ia berteriak sendiri, mencoba untuk membenarkan tindakannya. Ia telah benar-benar percaya bahwa apa yang ia lakukan adalah kewajiban suci, meskipun kenyataannya tindakan itu penuh dengan penghinaan dan potensi malapetaka. Namun, api yang awalnya tampak dapat dikendalikan mulai bertengkar liar. Angin malam yang sepoi-sepoi membuatnya menjalar dengan cepat. Rames masih terlalu fokus pada niatnya untuk menyelesaikan tugas suci itu, sehingga ia tidak menyadari bahwa posisi dirinya berada terlalu dekat dengan tumpukan bensin. Sebuah percikan kecil menyambar cepat di bajunya, dan seketika api menyala. Rames menjerit, mencoba untuk memadamkannya, yang membakar tubuhnya sendiri. Suara teriakan Rames mengguncang keheningan malam. Beberapa jemaah masjid yang baru saja pulang mendengar jeritan itu dan berlari menuju gudang. Api semakin membesar, dan Rames yang panik kini mulai berlari-lari tanpa arah. Bau karet dan kertas terbakar memenuhi udara, menimbulkan kepanikan. Dalam hitungan detik, tragedi yang selama ini terpandam dalam kebencian Rames mencapai puncaknya. Tubuhnya terbakar hidup-hidup di depan puluhan orang yang menyaksikan, termasuk Ustadz Imran yang baru saja datang untuk melihat kondisi kota. Ustadz Imran berdiri terpaku, menahan amarah dan kesedihan. Ia tahu bahwa api ini bukan sekedar tragedi fisik, tetapi juga simbol dari kebencian dan ego manusia yang tidak terkendali. Ia mencoba untuk menenangkan jemaat yang berkumpul. Beberapa menangis, beberapa juga masih syok. Sarla, istri Rames yang juga menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, menangis histeris. Raffi, anak mereka, memeluk ibunya dengan ketakutan. Rasa bersalah dan duka bercampur dalam hati Sarla. Ia tidak pernah menyangka bahwa amarah Rames yang membawa kehancuran sedemikian cepat. Bandara Selatan yang sebelumnya mengalami gelombang perubahan spiritual, kini menghadapi trauma dan kedalaman akibat satu tindakan penuh dengan kebencian. Warga sekitar membantu memadamkan api dan mengevakuasi korban lain. Namun Rames tidak tertolong. Ia telah menjadi korban dari ego dan kebencian yang membara. Api yang ia ciptakan untuk menghancurkan simbol keimanan orang lain justru menghancurkan dirinya sendiri. Tragedi itu menjadi pelajaran yang keras bagi seluruh kota, bahwa tindakan yang lahir dari kebencian, dendam dan ego yang tidak terkendali akan berbalik dengan cara yang tidak terduga, dan seringkali paling tragis menimpa pelaku sendiri. Malam itu Bandara Selatan tidak hanya kehilangan seorang warga, tetapi juga menyaksikan bagaimana api dapat menghancurkan segalanya. Bukan hanya benda, tapi hubungan, keluarga dan hati manusia. Ustadz Imran tetap tenang, mengingatkan semua orang untuk tidak membenci Rames, karena membalas dengan kebencian hanya akan memperpanjang penderitaan. Ia menegaskan bahwa tragedi ini adalah peringatan, bukan untuk membalas dendam. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda di Bandara Selatan. Kota kecil yang sebelumnya damai kini seakan diselimuti oleh bayangan kelam. Toko dupa Rames Mahadev yang dulunya ramai dan menjadi pusat perhatian warga, kini sepi. Pelanggan lama yang biasanya membeli dupa untuk keperluan ritual enggan datang lagi. Mereka mengatakan bahwa aroma dupa dari toko Mahadev kini terasa aneh, tajam dan menyengat. Berbeda dari bau harum yang menenangkan sebelumnya, beberapa bahkan mengaku merasa tidak nyaman ketika berada di dekat tumpukan dupa yang dulunya mereka percaya membawa keberkahan. Sarla, istri Rames, merasakan perubahan yang lebih dalam pribadi. Malam-malamnya kini dipenuhi dengan mimpi buruk. Ia melihat lembaran-lembaran kitab yang terbakar, kobaran api yang menelan sesuatu yang suci. Dalam mimpi itu suara Rames terdengar memohon ampun, namun tidak satupun tangan mampu menolongnya. Sarla terbangun dengan keringat dingin menetes di wajahnya. Setiap kali ia mencoba menenangkan diri, bayangan api dan jeritan Rames kembali menghantuinya. Ia mulai takut untuk tidur sendiri, dan ketegangan rumah tangga semakin terasa berat. Raffi, anak mereka yang masih kecil, juga mulai menunjukkan gejala aneh. Ia seringkali menangis tanpa sebab yang jelas, kadang menjerit di tengah malam, dan mengalami kejang-kejang yang membuat Sarla panik. Dokter yang memeriksa Raffi tidak menemukan penyakit fisik apapun. Semua tes laboratorium dan pemeriksaan medis menyatakan bahwa anak tersebut secara fisik tetap sehat. Namun Rames dan Sarla melihat penderitaan anak mereka dan tidak bisa menghubungkannya dengan masalah penyakit biasa. Hati mereka penuh dengan rasa bersalah, takut dan juga bingung, merasa bahwa tragedi malam itu menelan keluarga mereka dengan cara yang tidak terduga. Dalam kondisi yang penuh dengan kebingungan itu, Ustadz Imran datang untuk menenangkan keluarga Mahadev. Dengan suara lembut namun tegas, ia mulai menjelaskan, ini bukan kutukan, ini bukan balas dendam dari langit atau roh yang marah. Apa yang terjadi adalah gema dari perbuatan manusia. Allah membiarkan setiap tindakan yang lahir dari kebencian atau ego
mengajarkan bahwa pelajaran pada pelakunya. Ia menekankan bahwa peristiwa tragis Rames adalah refleksi dari hatinya sendiri, bahwa api yang ia ciptakan untuk menghancurkan orang lain justru akan kembali membakar dirinya. Sarla tetap menatap Ustadz Imran dengan tatapan mata yang berlinang. "Tapi Ustadz, mengapa Raffi sakit? Mengapa mimpi-mimpi ini terus datang?" tanyanya. Suaranya bergetar. Ustadz Imran menjawab dengan tenang. Hati manusia menyimpan energi yang kuat. Ketika kebencian dan dendam memenuhi rumah, aura itu mempengaruhi mereka yang paling dekat dengan pelaku. Ini bukanlah hukuman, tetapi konsekuensi alami dari tindakan yang tidak terkendali. Sarla menyadari bahwa penderitaan mereka bukan semata-mata fisik, tapi juga spiritual dan emosional. Ketegangan semakin terasa ketika Sarla melihat bayangan api di setiap sudut rumah. Lampu-lampu yang redup tiba-tiba berkedip, dan suara-suara samar terdengar seolah mengingatkan tentang tragedi yang terjadi. Raffi di sisi lain seringkali menunjuk ke arah dinding rumah, berkata, "Ada api yang marah," atau "buku yang menangis." Sarla merasa ngeri, namun ia juga menyadari bahwa semua ini adalah cerminan dari energi yang diciptakan oleh tindakan suaminya sendiri. Ustadz Imran kemudian menekankan pentingnya introspeksi. Ia menjelaskan bahwa manusia memiliki pilihan untuk terus memelihara kebencian dan dendam, atau menerima kenyataan, belajar dari kesalahan, dan memulai proses perbaikan. Hari demi hari Sarla dan Raffi tetap menghadapi pengalaman-pengalaman ganjil itu. Aroma dupa yang aneh, mimpi buruk yang terus muncul, dan kondisi anak mereka yang terkadang memburuk membuat mereka merasa tidak berdaya. Namun kata-kata Ustadz Imran ini menjadi pegangan. Mereka mulai memahami bahwa penderitaan ini bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk menuntun mereka pada pemahaman bahwa kebencian dan ego membawa kehancuran. Tidak hanya bagi pelaku tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Di tengah semua itu, warga Banara Selatan mulai membicarakan apa yang terjadi pada keluarga Mahadev. Beberapa merasa takut, sementara yang lainnya mulai menilai kembali tindakan mereka sendiri. Peristiwa tragis itu menjadi cermin sosial bahwa perubahan iman dan spiritualitas bukanlah alasan untuk permusuhan, dan bahwa ego yang terluka dapat melahirkan kehancuran. Sarla meskipun takut mulai berdoa setiap malam, tidak hanya untuk keselamatan Raffi tapi juga untuk ketenangan hati mereka sendiri. Ia mulai belajar melepaskan amarah, menerima kenyataan, dan berusaha untuk memahami makna dari tragedi yang menimpa keluarga mereka. Ustadz Imran selalu hadir sebagai pembimbing, menanamkan pesan bahwa pengampunan dan introspeksi adalah jalan menuju kedamaian. Kehidupan keluarga Mahadev, meskipun hancur, kini mulai perlahan menemukan titik terang. Mereka belajar bahwa balasan dari perbuatan tidak selalu berupa hukuman yang keras, tapi seringkali hadir dalam bentuk pengalaman yang mengajarkan kesadaran, introspeksi, dan empati. Penderitaan Raffi, mimpi buruk Sarla, dan juga sepinya toko dupa Rames adalah bentuk gema dari kebencian yang pernah ada, sebuah pelajaran yang memaksa mereka untuk berubah. Balasan dari perbuatan Rames adalah nyata, namun bukan untuk kutukan, melainkan pelajaran yang membimbing mereka menuju introspeksi dan perubahan. Banara Selatan kini menyadari bahwa tindakan penuh dengan kebencian telah membawa konsekuensi yang tidak hanya menimpa pelaku tapi juga orang-orang di sekitarnya. Hari Idul Adha tiba dengan udara yang hangat dan sinar matahari yang lembut menyinari Banara Selatan. Kota yang biasanya merayakan hari besar ini dengan sukacita kini terasa berbeda. Warga meskipun tetap menjalankan ibadah kurban dan doa, tidak bisa menutup mata terhadap bayangan tragedi yang menyelimuti keluarga Mahadev. Ingatan tentang malam ketika Rames terbakar hidup-hidup masih segar, membekas dalam benak semua orang yang menyaksikannya. Rames meskipun telah beberapa kali mencoba menegangkan dirinya, tetap keras kepala dan enggan menerima kenyataan. Ia menolak untuk bertobat, menolak untuk mengakui kesalahannya, dan malah menyalahkan ilmu hitam atau pengaruh luar yang menurutnya telah menjebaknya. Dalam hatinya ia merasa dikhianati oleh perubahan yang terjadi di sekelilingnya, terutama oleh adik iparnya sendiri, Rayes yang telah memeluk Islam. Rames menolak menerima nasihat atau peringatan. Ia yakin bahwa tindakan selanjutnya adalah upaya terakhirnya untuk mengembalikan cahaya kota kepada dewa-dewa leluhur. Malam itu, Rames kembali ke masjid dengan membawa bensin, tumpukan korek, dan niat untuk mengulangi aksinya. Hatinya dipenuhi oleh campuran amarah, ego, dan keyakinan bahwa ia sedang melakukan tugas suci. Tidak ada yang bisa menghentikannya karena keyakinannya telah membotakan akal sehat. Warga yang mengetahui rencana Rames berusaha mencegahnya, tapi ia melawan dengan keras, menegaskan bahwa ini adalah haknya untuk mempertahankan tradisi leluhur.
ketika Rames menumpahkan bensin ke tumpukan mushaf lama di samping masjid. Semua orang menahan napas, bau bensin yang tajam menyebar ke udara, menambah ketegangan. Jemaah yang masih berada di sekitar masjid juga menyaksikan dengan cemas. Beberapa mencoba menasihatinya, tetapi suaranya tertahan oleh keyakinan yang membara. Dalam hatinya ia merasa diri benar dan orang-orang di sekitarnya salah. Lalu saat ia menyalakan korek api, tragedi pun terjadi. Api menyambar tumpukan bensin dengan cepat, menjalar ke bajunya sendiri. Dalam hitungan detik, Rames terbakar hidup-hidup. Ceritanya menggema, memecah keheningan malam Idul Adha. Warga berteriak panik. Beberapa berlari untuk membantu memadamkan api. Sementara yang lain hanya terpaku, syok menyaksikan kehancuran akibat kebencian yang tidak terkendali. Di tengah kepanikan itu, Ustadz Imran berdiri di tempat yang aman, memandang dengan mata yang penuh dengan kesedihan. Ia tahu bahwa kejadian ini bukan sekedar tragedi fisik, tapi juga simbol dari bahaya ego dan kebencian yang membara. Api tidak pernah membedakan iman atau nama, ucapnya dengan suara lembut namun tegas. Kata-kata itu bergema, menenangkan beberapa jemaah yang ketakutan, sekaligus memberikan pemahaman bahwa peristiwa ini adalah konsekuensi dari tindakan Rames sendiri. Sarla, istri Rames, menangis histeris. Ia memeluk Raffi, anak mereka, yang ketakutan dan menangis melihat kematian ayahnya. Perasaan bersalah, duka dan trauma bercampur menjadi satu. Ia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat kebencian dan ego yang tidak terkendali oleh Rames. Raffi meskipun masih kecil, tampak memahami bahwa tragedi ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang mengubah hidup mereka selamanya. Api akhirnya berhasil dipadamkan oleh warga dengan selang air dari kain basah. Namun, Rames juga sudah tidak tertolong, tubuhnya hancur, meninggalkan rasa duka dan ketakutan yang mendalam bagi semua yang menyaksikan. Banara Selatan, kota yang sebelumnya damai, kini menjadi saksi bisu dari tragedi yang lahir dari kebencian manusia terhadap perubahan spiritual yang tidak bisa diterimanya. Warga mulai berkumpul, mencoba untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Beberapa merasa takut untuk kembali ke kehidupan normal, sementara yang lainnya mulai menilai kembali tindakan dan keyakinan mereka sendiri. Tragedi ini menjadi pelajaran nyata bahwa kebencian yang dipupuk dalam hati dapat menghancurkan tidak hanya diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar. Ustadz Imran mendekati Sarla dan Raffi, menenangkan mereka dengan kelembutan yang menyejukkan hati. Sarla hanya bisa menunduk, air matanya mengalir deras. Ia perlahan menyadari bahwa meskipun tragedi itu menghancurkan, masih ada kesempatan untuk belajar dan berubah. Raffi yang menggenggam tangan ibunya menatap ke arah Ustadz Imran dengan mata yang penuh dengan kepercayaan, seolah memahami bahwa kehidupan mereka akan menemukan cahaya baru meskipun melalui kegelapan yang berat. Malam Idul Adha itu berakhir dengan rasa duka yang mendalam, namun juga dengan pemahaman baru bagi warga Banara Selatan. Tragedi Rames menjadi pengingat keras bahwa ego, kebencian, dan dendam bisa membawa kehancuran. Namun melalui bimbingan Ustadz Imran, kota belajar bahwa pengampunan, introspeksi, dan ketenangan hati adalah janji menuju kedamaian, bahkan setelah tragedi paling mengerikan sekalipun. Kematian Rames bukan hanya akhir dari kehidupan seorang individu, tapi juga simbol dari akibat yang bisa muncul ketika kebencian dibiarkan menguasai hati. Banara Selatan belajar bahwa meskipun api bisa membakar tubuh, ia tidak bisa membakar hati yang bersih, iman yang tulus, dan niat yang murni. Pesan itu tersimpan dalam hati setiap warga, menjadi pelajaran yang akan terus dikenang, terutama bagi keluarga Mahadev yang selamat. Setelah tragedi malam Idul Adha itu, Banara Selatan terasa hening. Kota yang biasanya ramai dengan suara anak-anak bermain dan aroma dupa, kini dipenuhi dengan keheningan yang berat. Warga masih terkejut dan bersedih atas kematian Rames, tetapi perlahan mereka mulai menata kembali kehidupan mereka. Peristiwa itu meninggalkan kesan mendalam, bukan hanya pada keluarga Mahadev, tapi juga pada seluruh masyarakat, yang kini menyadari bahwa kebencian dan ego yang membara bisa menghancurkan segala sesuatu dengan cepat. Sarla dan Raffi yang selamat dari malam mengerikan itu masih diliputi trauma. Raffi kerap kali terbangun di malam hari, menjerit dan menangis, membayangkan api yang menelan ayahnya. Sarla, di sisi lain, berjuang menghadapi rasa bersalah dan duka yang begitu berat. Ia menyadari bahwa semua kejadian tragis itu berakar dari ketidakmampuan Rames untuk menerima perubahan dan perbedaan. Namun ia tetap merasa perlu dimaafkan, bukan hanya untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri. Ustadz Imran hadir sebagai sumber ketenangan. Ia duduk bersama dengan Sarla dan Raffi, membimbing mereka perlahan-lahan melalui proses pemulihan. Hari-hari berikutnya Sarla mulai datang kembali lebih sering ke masjid.
Tidak untuk menjadi muslim, tapi untuk mencari pemahaman yang lebih dalam. Ia duduk mendengarkan Ustadz Imran mengajarkan nilai-nilai cinta, kesabaran, dan introspeksi. Setiap kali ia mendengarkan, hatinya sedikit demi sedikit mulai meredakan rasa sakitnya. Raffi juga mulai ikut hadir, duduk di samping ibunya, dan perlahan menunjukkan tanda-tanda ketenangan. Ketakutannya mulai berkurang, meskipun trauma dalam Idul Adha masih terasa samar dalam tidurnya. Suatu hari Ustadz Imran memanggil Sarla secara khusus. Ia menyerahkan sebuah mushaf Al-Quran dengan hati-hati, sambil berkata, "Kitab ini tidak bisa dibakar, ia hidup di hati manusia. Jika ibu mau, bacalah." Tidak untuk menjadi muslim, tetapi untuk memahami bahwa kebenaran tidak pernah memusuhi siapapun. Sarla kemudian menerima mushaf itu dengan tangan gemetar, menatap halaman-halamannya dengan rasa hormat dan kagum. Ia merasa seolah melihat sesuatu yang suci untuk pertama kalinya, sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh api, kebencian, ataupun ketakutan. Di rumah, Sarla mulai membaca Al-Quran perlahan, tidak untuk ritual, tapi untuk refleksi dan introspeksi. Ia merasa ada kedamaian yang masuk ke dalam hatinya. Menghapus sisa-sisa kemarahan dan duka, Raffi kadang ikut duduk di sampingnya, menonton ibunya membaca, seolah belajar bahwa hidup dapat diperbaiki. Meskipun setelah tragedi yang berat, proses ini tidaklah instan, tetapi setiap hari membawa ketenangan, sedikit demi sedikit. Warga Banara Selatan kini mulai memperhatikan perubahan ini. Mereka melihat Sarla dan Raffi yang perlahan menatap hidup mereka. Tidak lagi terhanyut dalam kebencian atau dendam terhadap peristiwa tragis itu. Kota pun mulai berangsur pulih. Suasana masjid kembali hidup, bukan dengan perasaan takut, tapi dengan rasa hormat dan kesadaran bahwa perubahan iman atau pandangan spiritual bukan ancaman, melainkan kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Ustadz Imran terus meningkatkan bahwa pengampunan bukan hanya bagi mereka yang telah meninggal atau berbuat salah, tapi juga untuk menenangkan hati sendiri. Ia menekankan bahwa dendam dan kemarahan hanya memperpanjang penderitaan. Sarla kini mulai memahami pesan itu, merasa lebih ringan meskipun luka batin masih ada. Ia menyadari bahwa memaafkan Rames adalah langkah penting untuk membebaskan dirinya sendiri dan Raffi dari bayang-bayang tragedi. Banara Selatan perlahan kembali damai. Anak-anak bermain di jalanan, aroma dupa kembali memenuhi udara, dan warga mulai menyadari bahwa tragedi yang terjadi adalah pelajaran penting bagi semua. Mereka belajar bahwa ego dan kebencian bisa menghancurkan, tetapi introspeksi, pengampunan, dan hati yang tenang dapat memulihkan, bahkan dari kehancuran terdalam sekalipun. Meskipun luka emosional tetap ada, proses introspeksi dan pengampunan mulai membuka jalan bagi pemulihan. Sarla dan Raffi kini mulai memahami bahwa pengampunan bukanlah kelemahan, tapi kekuatan. Dan mushaf Al-Quran yang diberikan oleh Ustadz Imran menjadi simbol abadi dari kedamaian yang tidak bisa dihancurkan oleh api atau kebencian. Setelah tragedi Idul Adha yang mengguncang Banara Selatan, keluarga Mahadev memasuki fase yang tidak kalah beratnya. Proses refleksi dan introspeksi Sarla, Raffi, dan anggota keluarga lainnya menyadari bahwa kejadian yang menimpa mereka bukanlah sekedar peristiwa fisik, tetapi juga panggilan untuk menata kembali hati dan pemahaman spiritual. Suasana rumah yang sebelumnya hening kini dipenuhi dengan diskusi-diskusi panjang tentang makna hidup, kesalahan, dan nilai pengampunan. Sarla seringkali duduk di ruang tamu sambil menatap mushaf Al-Quran yang diberikan oleh Ustadz Imran. Ia membolak-balik halaman kitab itu perlahan, membaca ayat demi ayat dengan suara lirih, meresapi makna yang tersirat. Awalnya, ia merasa asing, bahkan sedikit takut, karena rasa bersalah dan trauma masih menghantuinya. Namun perlahan ia mulai merasakan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Mushaf itu menjadi semacam jendela baru untuk memahami dunia dan hidupnya sendiri, bukan sekedar sebagai kitab agama yang harus dipelajari atau ditaati. Raffi yang sebelumnya sering terbangun menangis karena mimpi buruk, mulai menunjukkan perubahan. Ia kini hidup di samping ibunya ketika Sarla membaca, menatap halaman-halaman kitab dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Kadang ia menanyakan arti kata-kata tertentu, dan Sarla meskipun tidak selalu tahu jawaban yang tepat, belajar untuk menjelaskan dengan cara sederhana yang bisa dimengerti oleh anaknya. Momen-momen kecil itu menjadi fondasi penting dalam proses penyembuhan batin mereka berdua. Keluarga Mahadev juga mengadakan pertemuan internal, duduk bersama untuk membicarakan tragedi yang menimpa mereka. Mereka mulai menelaah apa yang terjadi, bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk memahami akar permasalahan. Sarla memimpin percakapan dengan lembut, mencoba untuk membuka hati setiap anggota keluarga.
Ia menekankan bahwa kemarahan Rames lahir dari ketidakmampuan menerima perubahan dan hal itu seharusnya menjadi pelajaran bagi mereka semua. Rames terlalu terikat dengan ego dan tradisi. Dia tidak mampu melihat bahwa setiap orang punya hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Tapi kita bisa belajar dari semua ini. Kita bisa memperbaiki diri, belajar untuk lebih menerima dan memahami, kata Sarla dalam salah satu diskusi. Kata-kata itu menggema dalam hati setiap anggota keluarga, membuka jalan bagi kesadaran baru yang lebih dewasa dan penuh dengan empati. Selama proses refleksi ini, mereka juga mengundang Ustadz Imran untuk membimbing beberapa sesi diskusi keluarga. Ustadz Imran menekankan pentingnya memahami hukum sebab akibat dalam kehidupan. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan ego yang tidak terkendali akan selalu membawa penderitaan. Ia mengingatkan bahwa pengampunan adalah langkah yang penting, tidak hanya untuk mereka yang bersalah, tapi untuk membebaskan hati sendiri dari beban duka dan kemarahan. Sarla mulai menulis jurnal harian, mencatat setiap perasaan dan pengalaman yang muncul. Dari rasa takut, duka, hingga ketakutan kehilangan kendali, semuanya dituangkan di sana. Menulis membantunya untuk melihat pola emosional yang selama ini tersembunyi, memahami bagaimana trauma dan rasa bersalah mempengaruhi tindakan dan pikirannya. Raffi pun kini mulai ikut menulis dengan gambar dan kata-kata yang sederhana, mengekspresikan perasaan yang sulit untuk diungkapkan secara lisan. Aktivitas ini menjadi terapi emosi yang ampuh bagi mereka berdua. Mereka juga mulai mengunjungi tetangga dan warga yang pernah berinteraksi dengan Rames, tidak untuk menyalahkan atau menuntut balas, tetapi untuk meminta maaf atas kesalahan keluarga yang mungkin ikut menimbulkan ketegangan, dan untuk menunjukkan bahwa mereka ingin memperbaiki hubungan. Sikap rendah hati ini membuat keluarga Mahadev mendapatkan kembali sebagian kepercayaan dan penghormatan dari masyarakat, sekaligus mengajarkan mereka arti empati dan tanggung jawab sosial. Dalam proses refleksi itu, Sarla tahu dan belajar menerima bahwa kematian Rames adalah kenyataan yang tidak bisa diubah. Ia harus melepaskan dendam dan rasa bersalah yang berlebihan. Dengan bimbingan Ustadz Imran, kita memahami bahwa menerima kenyataan bukan berarti menyerah, melainkan membuka jalan bagi kehidupan yang lebih damai dan penuh dengan makna. Raffi pun belajar dari ibunya, mulai mengerti bahwa dunia tidak selalu sesuai dengan harapan, tetapi ketenangan hati bisa ditemukan melalui kesabaran, pengertian, dan kasih sayang. Pada akhirnya keluarga Mahadev menemukan makna baru dari tragedi yang menimpa mereka. Mereka menyadari bahwa pengampunan, introspeksi, dan kesadaran spiritual bukan sekedar konsep, tapi alat nyata untuk memperbaiki hidup. Rumah mereka yang selalu dipenuhi dengan ketakutan kini mulai dihiasi dengan ketenangan. Suara tawa Raffi yang kini mulai muncul lagi menandai awal baru, dan Sarla menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah ia sadari dalam dirinya. Tragedi yang meskipun pahit dapat menjadi pelajaran spiritual jika disikapi dengan hati yang terbuka. Proses refleksi mereka menunjukkan bahwa meskipun manusia bisa melakukan kesalahan fatal, hati yang mau belajar, introspeksi, dan mengampuni mampu menemukan cahaya. Bahkan di tengah kegelapan terdalam, seiring dengan berjalannya waktu, Bandara Selatan kini mulai menunjukkan perubahan sosial yang signifikan. Dakwah Ustadz Imran yang sebelumnya hanya menarik perhatian segelintir warga, kini telah menciptakan fenomena mu'alaf massal. Banyak keluarga Hindu terinspirasi oleh ajaran yang tenang dan logis, memutuskan untuk memeluk Islam secara sukarela. Kota kecil yang damai itu kini mulai menghadapi tantangan baru, yaitu bagaimana menerima perubahan mendadak dalam struktur sosial dan budaya yang telah bertahan selama berabad-abad. Ustadz Imran dengan pendekatan yang sabar menginginkan masyarakat untuk memahami bahwa perubahan iman seorang bukanlah ancaman, melainkan proses spiritual yang harus dihormati. Banyak keluarga Hindu yang tetap mempertahankan tradisi leluhur mereka merasa terancam. Rames Mahadev yang telah tiada kini meninggalkan jejak ketakutan dan kebencian. Dan sebagian warga masih merasa takut akan hilangnya budaya asli kota jika semakin banyak orang yang berpindah agama. Namun ada juga yang mulai memahami bahwa perubahan ini adalah refleksi dari pencarian spiritual, bukan upaya untuk menghancurkan tradisi. Perubahan ini juga terlihat jelas dalam kegiatan sehari-hari. Pasar Bandara Selatan yang sebelumnya dipenuhi dengan ritual Hindu, kini mulai menampakkan keseimbangan baru. Aroma dupa masih ada, tapi kini juga terdengar lantunan doa dari pengajian yang digelar oleh para mu'alaf baru. Interaksi antar warga pun mengalami transformasi. Sebagian awalnya curiga, tapi lama-kelamaan mulai menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru yang muncul. Sekolah-sekolah di kota itu juga menjadi cermin perubahan. Anak-anak mu'alaf kini belajar nilai-nilai Islam bersamaan dengan pelajaran umum,
dan guru-guru bekerja keras untuk menjaga toleransi antar murid. Aktivitas ekstrakurikuler seperti belajar membaca Al-Quran dan mengenal cerita Nabi juga dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan. Pendekatan ini membuat anak-anak Hindu yang belum memeluk Islam juga tertarik untuk memahami ajaran tersebut, meskipun hanya sekadar ingin tahu. Ustadz Imran seringkali mengingatkan bahwa perubahan iman bukanlah perlombaan, melainkan perjalanan pribadi. Ia menekankan pentingnya menghormati pilihan masing-masing individu agar masyarakat tetap harmonis. Di sisi lain, keluarga Mahadev yang selamat dari tragedi sebelumnya menjadi simbol refleksi dan pengampunan. Sarla dan Raffi kini mulai aktif membantu mu'alaf baru untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang berbeda. Mereka membimbing tetangga dan kerabat, bukan dengan memaksa tapi dengan menunjukkan contoh nyata. Hidup berdampingan, tetap menghormati budaya lama, dan menerima nilai-nilai baru dengan lapang hati. Peran mereka menjadi jembatan penting antara warga Hindu dan Muslim, membantu mencegah ketegangan sosial yang bisa muncul akibat perubahan mendadak. Perubahan ini tidak hanya bersifat spiritual, tapi juga mempengaruhi aspek ekonomi. Toko-toko dan usaha yang sebelumnya berfokus pada tradisi Hindu kini mulai menyesuaikan diri dengan permintaan yang berubah. Beberapa toko kini mulai menyediakan perlengkapan untuk kegiatan pengajian, sedangkan pasar tradisional tetap mempertahankan aroma dan warna Hindu. Adaptasi ini berjalan lambat, tetapi warga mulai menyadari bahwa keseimbangan ini bisa dicapai tanpa harus mengorbankan identitas masing-masing. Media lokal pun mencatat fenomena ini. Berita tentang mu'alaf massal di Banara Selatan tersebar luas, menarik perhatian nasional. Banyak pihak memuji pendekatan Ustadz Imran yang menekankan logika, kesabaran, dan pengertian, bukan provokasi atau tekanan. Meskipun ada pujian, ada juga tantangan. Beberapa warga tua masih menolak untuk perubahan ini, mengekspresikan kekhawatiran bersama bahwa generasi muda kehilangan akar budaya mereka. Namun melalui dialog yang berkelanjutan dan contoh nyata dari keluarga Mahadev, sebagian dari mereka mulai menerima kenyataan bahwa budaya dan spiritualitas bukanlah hal yang saling meniadakan. Perubahan iman bisa dijalankan berdampingan dengan penghormatan terhadap tradisi selama didasari oleh kesadaran dan toleransi. Banara Selatan perlahan menemukan ritme baru. Kota yang sempat hening setelah tragedi kini kembali hidup, tetapi dengan nuansa yang berbeda. Warga kini mulai belajar bahwa pengampunan, toleransi, dan keterbukaan terhadap perubahan adalah fondasi untuk kehidupan bersama yang harmonis. Anak-anak yang sebelumnya hanya mengenal tradisi lama kini juga belajar nilai-nilai spiritual yang berbeda, sehingga generasi berikutnya diharapkan mampu menghadapi dan memahami makna perbedaan tanpa membenci. Fenomena mu'alaf massal di Banara Selatan juga tidak hanya mengubah struktur spiritual kota, tetapi membentuk komunitas baru yang lebih dewasa secara emosional dan sosial. Mereka belajar bahwa iman bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang perjalanan hati, kesadaran diri, dan kemampuan untuk hidup berdampingan tanpa dendam. Dari tragedi hingga transformasi, kota kecil ini menjadi contoh nyata bagaimana perubahan spiritual dapat membawa masyarakat menuju kedamaian dan pengertian yang lebih dalam. Tragedi yang menimpa oleh Ramesh Mahadev dan fenomena mu'alaf massal tidak hanya mengubah struktur sosial Banara Selatan, tetapi juga meninggalkan jejak psikologis yang mendalam bagi warga dan keluarga Mahadev. Trauma, rasa bersalah, dan kebingungan emosional muncul secara nyata dalam kehidupan, menuntut kesabaran, pemahaman, dan proses penyembuhan yang panjang. Sarla sebagai kepala keluarga yang tersisa sering merasa cemas dan gelisah. Meskipun ia telah mencoba menerima kenyataan, kenangan akan tragedi Idul Adha tetap menghantuinya. Suara api, bau bensin, dan teriakan Ramesh muncul kembali dalam mimpinya, membuat tidur malamnya terganggu. Dalam beberapa kesempatan, ia merasa berat untuk berinteraksi dengan warga yang dulunya dekat dengan Ramesh, karena rasa bersalah yang menghinggap di hatinya. Raffi yang saat tragedi masih anak-anak menunjukkan dampak psikologis yang lebih halus namun tetap signifikan. Meskipun ia mulai pulih dari kejang-kejang yang dulu menyerangnya, trauma emosional masih muncul dalam bentuk ketakutan mendadak terhadap api, suara keras, dan kerumunan orang. Raffi sering menahan diri untuk tidak bermain dekat dengan tempat yang berkaitan dengan tragedi, dan terkadang menangis sendirian ketika melihat mushaf Al-Quran. Meskipun begitu, interaksi dengan ibunya dan bimbingan lembut dari Ustadz Imran mulai menanamkan rasa aman dan perlahan membangun kembali kepercayaan diri anak tersebut. Dampak psikologis ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga Mahadev, tetapi juga oleh warga lain. Beberapa keluarga Hindu yang awalnya ragu menerima mu'alaf mulai mengekspresikan rasa takut akan hilangnya tradisi dan identitas.
Mereka mengalami kecemasan sosial dan kebingungan emosional ketika harus menghadapi kenyataan bahwa tetangga atau kerabat mereka kini telah memeluk agama lain. Dalam beberapa kasus, rasa takut ini berubah menjadi kemarahan internal atau perasaan tersisih. Ustadz Imran yang menyadari urgensi dampak psikologis ini mulai mengadakan sesi bimbingan khusus untuk keluarga mualaf baru maupun warga yang masih berjuang menerima perubahan. Ia menekankan pentingnya mengenali emosi sendiri, memahami trauma, dan menyalurkan rasa bersalah atau kemarahan dengan nada yang sehat. Metode yang diterapkan Ustadz Imran melibatkan meditasi ringan, membaca ayat-ayat Al-Quran, serta diskusi kelompok yang menekankan empati dan pemahaman. Dalam proses ini, warga belajar untuk mengekspresikan ketakutan mereka tanpa harus menimbulkan konflik. Mereka diajak untuk melihat tragedi dan perubahan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari perjalanan spiritual dan sosial yang harus dihadapi bersama. Keluarga Mahadev menjadi contoh nyata bagi warga lainnya. Sarla juga mulai membuka diri untuk berbicara secara jujur tentang trauma dan rasa bersalah yang ia rasakan. Ia menceritakan ketakutannya, rasa kehilangan, dan bagaimana ia mulai menemukan ketenangan dengan memahami makna pengampunan. Raffi meskipun masih muda mulai ikut berbagi perasaannya dengan anak-anak lain yang membuat mereka merasa tidak sendirian menghadapi ketakutan mereka sendiri. Proses penyembuhan psikologis ini juga berjalan lambat dan penuh dengan tantangan. Ada hari-hari di mana ketika Sarla merasa putus asa, menangis di pojokan rumah tanpa suara. Sementara Raffi menutup diri di kamarnya. Namun dengan pendekatan konsisten, bimbingan spiritual dan dukungan warga, mereka mulai menemukan pola ketenangan. Mereka belajar bahwa trauma bukan musuh yang harus dihapus, tapi pengalaman yang bisa dimanfaatkan untuk tumbuh dan memahami diri. Peran komunitas sangatlah penting dalam tahap ini. Warga yang dulunya ragu untuk menunjukkan rasa empati yang tulus terhadap keluarga Mahadev, mereka mengundang Sarla dan Raffi ke kegiatan sosial, membangun interaksi positif dan mengurangi rasa terisolasi. Kehadiran anak-anak lainnya juga menjadi faktor yang menyembuhkan bagi Raffi. Karena interaksi dengan teman sebaya membantu mengurangi rasa takut dan membangun rasa aman secara alami. Psikolog lokal yang bekerja sama dengan Ustadz Imran mencatat bahwa trauma kolektif yang dialami Banara Selatan bersifat sementara. Jika warga mampu menginternalisasi proses pengampunan dan refleksi spiritual, mereka menyarankan agar kegiatan bimbingan terus dilakukan dengan fokus pada dialog terbuka, pemahaman lintas keyakinan, dan terapi ringan untuk anak-anak. Menurut laporan resmi komunitas kesehatan mental di kota itu, strategi ini berhasil mengurangi kecemasan, meningkatkan rasa aman, dan memulihkan ikatan sosial yang sempat renggang. Pada akhirnya, keluarga Mahadev dan warga Banara Selatan mulai menemukan keseimbangan baru. Mereka belajar bahwa luka psikologis bisa menjadi pintu untuk memahami diri sendiri dan orang lain lebih dalam. Sarla kini mampu menatap masa depan dengan keyakinan yang lebih tenang. Raffi mulai bermain dengan riang dan warga lainnya belajar menerima perbedaan dengan lapang dada. Tragedi yang sebelumnya menimbulkan ketakutan kini menjadi pelajaran tentang kekuatan pengampunan, empati, dan keberanian menghadapi trauma. Perjalanan psikologi ini menegaskan satu pesan yang penting, yaitu kesadaran, refleksi, dan empati adalah fondasi untuk membangun masyarakat yang sehat secara emosional dan spiritual. Banara Selatan, meskipun pernah diguncang tragedi dan perubahan mendadak, kini perlahan membentuk komunitas yang lebih dewasa, mampu menghadapi perbedaan, dan menemukan ketenangan dalam hati masing-masing. Banara Selatan perlahan bangkit dari bayang-bayang tragedi yang sempat mengguncang kota. Setelah pengalaman pahit yang menimpa keluarga Mahadev dan mualaf massal yang meluas, masyarakat mulai menyadari pentingnya membangun toleransi sebagai fondasi kehidupan bersama. Proses ini tidak instan, tetapi kesadaran akan kebutuhan untuk hidup berdampingan kini mulai meresap ke hati warga dari berbagai latar belakang agama. Ustadz Imran memainkan peran kunci dalam memfasilitasi proses literasi ini. Ia tidak hanya mendakwahkan agama, tetapi juga menekankan nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan pengertian lintas keyakinan. Praktek toleransi juga mulai muncul dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat perayaan Hari Besar Hindu dan Muslim, warga juga saling menghormati dengan cara sederhana namun bermakna. Saat Idul Adha, warga Hindu mengunjungi keluarga Muslim untuk memberikan ucapan dan hadiah kecil, sementara warga Muslim menghormati ritual puja atau perayaan Hindu dengan tidak mengganggu kegiatan mereka. Interaksi ini perlahan mengikis ketegangan lama yang sempat menebal setelah tragedi pembakaran mushaf Al-Quran. Keluarga Mahadev menjadi simbol penting dalam proses ini. Sarla, yang dulu terjebak dalam trauma dan rasa bersalah, kini aktif mendukung kegiatan sosial lintas agama
Ia mengundang tetangga Hindu dan Muslim untuk berkumpul bersama, berbagi pengalaman, dan saling mengenal lebih dekat. Raffi yang sebelumnya takut berhadapan dengan api dan kerumunan, kini bisa bermain dengan anak-anak lain dari berbagai latar belakang. Belajar berbagi dan memahami perbedaan sejak usia dini, kehadiran mereka menunjukkan bahwa pengampunan dan kesabaran dapat menciptakan ruang aman bagi generasi baru.